Apakah seperti itu case-nya ya? Atau misalnya kita bisa override sebenarnya. Contoh misalnya yang tadinya override-nya itu harusnya 0, mungkin bisa saja kegeser misalnya ya. Kayak override ada hubungannya sama view juga sebenarnya di kamera. Seperti override kamera 360. Nah, kamera 360 itu harus menangkap 360 derajat. Nah, apakah ke override seperti itu? Itu juga bisa. Biasanya setting kamera uh, apa accidentally kegeser bisa juga ya. Ya nggak tahu gimana. Mungkin view-nya atau so far ya gitu-gitu aja. Render. Nah, yang tadi ya, jadi kalau misalnya ini ada teman-teman yang belum bisa. Sebenarnya saya bikinin VBL sih sebenarnya. Ini download PNG-nya bener nggak sih? Hitam. Oke, kalau nggak screen dulu deh. Kalian dulu ya. Ini di sistem jadi jadi nah ya ini ya ini buat kemudian ya. Oke. Kalau di kan nih gimana pakai simetrik boleh pakai polistir bisa pakai shift jadi tadi harus ya kita bekerja di ini saja gitu ya. Terus masih pakai draw. Nah ini di move.
bentuk jadinya. Daunnya dulu lah ya, daunnya dulu. Oh, sorry. X-nya dimatiin. Scale aja. Misalnya di sini. Terus yang kedua ya, duplicate aja nih. Yang kedua lebih besar misalnya. Nah, dilihat juga bagian-bagian situnya ya. Terus boleh duplikasi lagi. Yang bagian sini juga boleh. Di skala lebih besar kan ya. Yang sini juga duplicate lagi. Ya karena bermain-main dengan bentuk dasar, ya bikin komposisinya ya komposisi dari bentuk dasar saja. Kan daunnya kan ini belum ketahuan kira-kira dia flat atau bergerombol gitu, karena punya reference juga kan ya harusnya kan. Ya tapi intinya bentuk basicnya udah ketahuan. Pakai Blender render cycle, pakai sini ya. Nah untuk ininya gimana, untuk apa dahannya gitu ya. Kalau misalnya, tapi sebelum ke dahan, kalau misalnya ini daunnya dulu, berarti ada beberapa subtool ya kan? Ada beberapa subtool, kecuali subtool yang ini, yang gede tadi. Nah, subtool ini merge aja, merge down. Nah, tapi sebenarnya kalau di merge down, kita kan juga punya polygroupnya, jadi bisa dipilah-pilah juga. Gitu kan. Oke, jadi saya punya, oh ini merge down nih, yang ini. Ya udah nggak apa-apa. Jadi punya objeknya dan punya yang untuk versi untuk badannya, versi untuk badannya gitu. Oke, kalau misalnya ke draw lagi, oh ini move elastic ya, move aja yang biasa. Nah kalau misalnya pakai control shift klik, sorry ya, control shift. Nah udah keluar ya, control shift. Ini kan selection height and height gitu kan ya. Nah ini bisa dipakai nih. Nah, misalnya mau based on poly group doang gitu kan, atau dipilih semuanya. Nah ini bisa dipakai. Sekarang nextnya misalnya untuk dahannya ya, dahannya sama pakai IMM primitif, pakai kapsul atau ya boleh silinder, pakai silinder aja, pakai D-shift ya, D-shift ya, D-shift. Ini
Mungkin silindernya terlalu banyak nih. Yang ini aja nih. Silinder yang nomor, oh ini inner circle ya. Coba yang ini. Kalau ini apa sih bedanya? Oh, nggak ada sampingnya ya. Berarti kita butuh yang ada sampingnya karena ada lengkukan di situ. Nah, ya betul yang ini. Besarnya ya. Ini nggak nyambung dulu nggak apa-apa. Terus mulai di rotasi ini. Mulai dirotasi. Diposisikan lah ya. Posisikan. Gedenya juga besarannya. Oke, lihat dari samping. Dia nempelnya di mana. Apakah begini? Ya. Nah, kayak gitu. Jadi draw-nya customize dulu ya. Fill mode-nya ini supaya lebih enak aja sih ngelihatnya. Oke. Nah, untuk yang ini kan masih ke masking kan ya, di split itu mesh point. Jadi terpisah ininya apa namanya polistirnya. Baru pakai move misalnya disesuaikan ininya apa namanya kelengkungannya. Oh ini segini. Kalau perlu di shift ya di shift aja. Oke. Nah, sekarang yang ini deh, yang badannya ya. Badannya kalau udah ke merge, mau ya harus dipisahin lagi gitu ya. Control Shift, klik, berarti cuman yang ada yang ini ya. Saya masking, Control Shift, klik lagi. Berarti yang lainnya nggak ke masking. Saya split mesh point. Jadi antara daun, batangnya sama polispirnya udah terpisah jadi satu yang lain. Oke, nah di sini kan dia bergestur, ya kan? Nah kita bisa kira-kira aja deh secara apa namanya besaran itu seberapa gitu, ya. Oke, saya coba ke ini X-nya saya nyalakan, jadi simetri lagi. Nah dipilih kira-kira bagiannya kan ada tonjong gitu ya, tonjong di bawahnya. Tapi mungkin kalau tua harusnya lebih kecil gitu, harusnya lebih kecil. Oke, tinggal di move aja, di move ya. Move-nya diperhatikan. Ini karena saya masking yang untuk bagian sini ya, nanti dibalik. Nah kira-kira besarannya seperti apa? Saya rasa ini terlalu besar. Scale ya, di scale aja. Ini gizmonya lari ke sana, ini di unlock dulu.
Bismillah. Nah, diskalakan kira-kira proporsinya segitu gitu ya, sebesar itu proporsinya. Untuk bagian yang shape-nya kurang ya, di shape, di smooth ya, di smooth dulu bagian sini juga. Oke. Nah, untuk bagian kakinya, ini kan kakinya sebenarnya kayak apa ya? Mungkin akar atau apa gitu ya. Nah, kamu berpikirnya simplifikasi lagi, disederhanakan lagi, dari bentuk yang paling sederhana. Jadi kita nggak ngomongin detail sama sekali sebenarnya di sini. Silahkan bikin pakai sphere. Bikin lagi deh. Oops. IMM. Gitu ya. Split, jangan lupa. Split next point. Baru dibentuk lagi nih. PNV. Boleh dari bulatan dulu ya, kemudian dirotasi nih. Saya lebih menyesuaikan arah dari toponya ini lebih mudah. Kan ini kan miring kan ya. Kalau tadi kan tegak lurus, jadi agak susah kalau misalnya dimainin. Nah, kalau toponya paling tidak arah ininya benar. Ini kan lebih mudah nih dibentuk. Nah, sepanjang apa ya otomatis disesuaikan saja sama proporsi gitu. Ini belum ada gesturnya loh ini ya. Terus posisikan lagi bagian samping juga ya. Coba gedein dikit deh. Oke. Terus lebih smooth ya. Oke, shift. Nanti untuk ngomongin detail ya pastinya ada lagi, kayak misalnya ini kan kayak ada akar-akarnya kan ya. Gitu. Tapi bentuk dasarnya aja dulu. Sama nih, tangan juga begitu. MM. Oke, shift. Oke, split lagi. Berarti saya dapat ini ya, untuk tangan yang ini, rotasi. Oke, draw. Di masking. Kemudian, bentuk lagi ya. Dan kurang kecil, ya kan? Ini kan terlalu besar nih. Maskingnya di pas, skalain, skalanya uniform. Segini kali itu. Terus di draw lagi ya.
Oke. Nah, untuk ke daunnya ini dan satu yang ini. Dua ya, dua satu ini. Saya merge saja. Merge down. Oke. Saya duplicate. Saya rotasi. Jadi kalau misalnya mau bikin variasi ya silakan. Tapi kan intinya itu similar ya. Supaya nggak boring aja melihat komposisinya. Ada yang begini, ada yang begitu gitu ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, harusnya sih mungkin kayak gitu. Gedein dikit lah. Yang ini rotasi dikit. Posisinya agak di sini. Ini coba agak gede ya, supaya enak komposisinya aja sih sebenarnya sih. Duplicate lagi. Yang ini lebih kecil. Jangan lupa dilihat secara keseluruhan. Rotasi dikit deh. Oke, mungkin kayak gitu. Oke. Nah, kita punya permasalahan sekarang ya. Punya permasalahan di kalau di gambar itu kualitas garis katanya. Ya, kualitas garis. Jadi garis itu juga punya kualitas. Tapi kalau di 3D model, di form, ini yang ngomongin yang begini, kualitasnya begini, ya. Karena memang untuk dapetin bentuk dari low poly ya memang begitu. Nah ini yang mesti dibenerin, ya. Ini yang mesti dibenerin. Contohnya misalnya kalau metodenya pakai Dynamo Mesh, berarti kan convert ke Dynamo Mesh kan ya, di convert ke Dynamo Mesh, dihaluskan gitu. Dynamo Mesh resolusinya misalnya sedikit dulu, di convert ke Dynamo Mesh. Terus permukaannya atau surface-nya ya, surface-nya itu bakal kelihatan kalau bentar ya, saya rubah ke ini dulu, red cap buat yang red wax ya. Ini material ini enak banget kalau misalnya apa, ada permukaan atau surface yang kurang smooth, dia bakal kelihatan daripada material yang lain lebih apa ya, lebih ketahuan aja. Nah, kalau misalnya smooth banget, ya udah berarti Anda lebih banyak bermain di apa itu namanya, di shift ya, di shift. Oke. Terus kemudian yang kakinya, kok ada dua sih itu kakinya, keduplikat ya. Oke. Saya delete aja yang ini, delete. Oke. Nah, untuk kakinya, kalau misalnya halus ya kamu treatmentnya halus gitu. Jangan apa, jangan geradakan gitu ya, jangan geradakan. Tapi kalau misalnya treatmentnya ya mungkin apa, permukaannya juga mesti diperhatikan lah permukaannya.
Saya pengennya kan halus semua gitu, ya udah bikin aja yang halus. Line mesh, polish aja ya. Oke, ini kok kurang tengah kayaknya. Ininya ya, daun-daunnya ini. Kayaknya lebih enak kalau di tengah. Kemarin kalau nggak salah Kak Adijo udah nyobain yang apa tuh ya? Plugin Transpose Master. Ini di Postgres. Wah, ini untuk nanti gesturnya aja ya, kali ya. Ya udah, balik lagi dah. Sabtu. Untuk yang ini, saya coba manually saja berarti. Ini agak tengahin dikit. Ini juga. Oke, itu kali ya. Nah, sama hanya di geometri ubah ke Dynamesh. Nah, tinggal ngomongin daunnya ya. Daunnya kayak gimana nih daunnya nih? Apakah emang kayak brokoli bulat-bulat gitu? Atau apakah kayak lembaran ya? Nah, kalau misalnya kayak lembaran, mungkin treatmentnya jadinya gini. Saya polis dulu ya. Saya polis dulu untuk bagian yang samping yang sini. Samping ya, saya masukin aja. Terus boleh pakai move, gedein, di smooth. Yalah. Boleh pakai inflat, tapi pakai alt ya, alt. Jadi inflatnya cekung bukan cembung. Dihalusin lagi, jadi lebih cekung ya. Nah ini model daunnya gimana? Tapi pada intinya secara teknis apa menggunakan masking, menggunakan kombinasi brush gitu. Oke, shift lagi ya, di smooth. Rapihin yang sebaliknya. Pakai ya boleh inflat lagi. Yang ini dicembungin ya. Di shift, di smooth lagi. Terus apa namanya? Saya mau sedikit lengkung gitu ya, lengkung. Masking sebelah,
saya feather, control, klik di objeknya, itu feather, ya. Atau sharpen kalau pakai control alt, kalau di feather ya pakai control aja. Jadi untuk bagian yang tengahnya sini, saya masking, saya klik, pakai control klik, ya. Nah ini jadinya feather. Terus pakai move, yang agak gedean gitu. Nah, agak lengkup jadinya. Oke, shift, ini terlalu tajam, saya nggak suka. Di invert ya, invert. Bagian yang sini nih, bagian yang dalamannya. Oke, di shift lagi atau di smooth ya. Untuk apa namanya, batangnya, kalau lurus-lurus doang kayaknya boring gitu. Saya coba tempukin deh, ya. Jadi lebih dynamic ngelihatnya, gitu kan. Lebih dinamis lah di mata tuh daripada yang belakang-belakangnya yang belum diapa-apain. Control klik drag buat itu ya, remesh. Oke, nah basicnya mungkin kayak gini dulu. Yang lain-lain misalnya variasi yang lain ya, variasi yang lain. Jadi saya nggak tahu ini nanti daunnya kayak gimana. Tapi yang jelas ini kurang mesh. Ya, meshnya terlalu sedikit. Nah, tambahin aja di geometri dan mesh ini naikin meshnya. Ya segini dulu deh. Kita coba adjust lagi bentuknya. Oke, control klik drag. Ya, ini lebih halus. Oke, nah yang ini sekarang ya, ini kurang panjang. Dan mesh, lo poly aja dulu, ya lah itu boleh. Kalau yang versi kayak brokoli ini, ya daunnya kayak gimana atau? Tapi permainan apa? Ya sambil proporsinya dibenerin, terus kemudian itu namanya bermain-main dengan bentuknya sendiri ya. Kalau brokoli ini dong, basic shape-nya ya, tapi kurang high res segini deh. Nah, tinggal di shift ini. Oke, itu di polish ya, paling enak sih di polish. Ini main high polish sebenarnya ini, nggak salah. Yang penting bentuknya jatuh. Gitu. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir. Ini saya polish dulu. Sorry, ini Dynamesin dulu ya, 128 boleh. Saya coba polish. Terus mungkin bermain dengan ini misalnya.
Main di itu deh. Nah, oke. Udah mulai detailin kalau begini mah. Lebih dekoratif jadinya ya. Biasanya nggak tahu. Karena juga eksperimen bentuk bebasin aja sih. Cuman itu tadi ya yang di highlight adalah gimana proporsinya, gede kecilnya, ukuran dari bentuknya, dan kualitas bentuk itu sendiri. Kalau digambar tadi kualitas garis sebenarnya. Kalau garisnya lurus ya di treatment garisnya lurus. Tapi kalau garisnya apa namanya jegi ya, treatmentnya ya jegi gitu. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang ini nggak punya mata emang ya. Boleh lah pakai mata lah ya supaya lebih hidup gitulah. Pertanyaan begini. Invert. Mungkin sambil Kak Ian demo, ada yang mau ditanyain mungkin? Ya, ini dong, jangan diem aja nih. Ya, sambil ngobrol boleh. Gitu. Atau ulangin yang itu. Ya, itu ada suaranya. Cuma kecil. Siapa? Halo. Halo, Saya kecil banget suaranya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Dengeran. Silakan. Saya mau nanya, kemarin saya sempat nanya ke Pak Vicky yang masalah Zirimesh, Dynamesh sama Subdiv itu saya mikirnya kayak fungsinya hampir sama kan. Yang saya tanyakan itu, adakah perbedaan pada ketiga fungsi itu, terus ada kekurangan atau enggak kelebihan pada fungsi itu? Atau mungkin kayak pada kasus tertentu itu, kapan kita tahu kita harus menggunakan fungsi Subdiv, Zirimesh, sama Dynamesh? Oke. Ya, sebelumnya pernah ada yang nanya ke saya, Pak Ian, untuk fungsi, tapi nanyanya formal sekali nih. Dynamesh, Zirimesh, sama Subdiv kapan digunain sih? Gitu. Dynamesh sama apa? Dynamesh, Zirimesh, sama Subdiv. Naikin subdivnya gitu kan. Kan intinya sama-sama merubah poligonnya, bisa memperbanyak gitu ya. Atau bahkan sedikit gitu. Nah, tadi pertanyaannya kalau nggak salah itu kapan sih penggunaannya? Karena penggunaannya. Gitu kan ya? Benar ya? Yang lain siapa namanya? Benar gitu ya. Benar gitu ya. Ini mungkin kalau di breakdown itu kamu nanyanya beda fitur. Sebenarnya itu mau yang dinamain fitur ya. Tapi kalau misalnya gini, kalau ngomongin hierarkinya, sebenarnya kan di tools ini kan ada yang namanya yang seperti ini tuh primitif. Kalau di Max itu objek primitif yang begini. Maksudnya?
primitive object. Atau kalau di Maya apa ya? Kalau di Maya itu langsung poly kan sebenarnya kan, editable poly. Tapi kalau di Max itu primitif. Nah, kalau di sini itu yang objek-objek 3D meshes begini, ini primitif. Makanya tadi ketika harus dirubah itu kita mesti pakai Make Polymesh 3D. Ini diklik dulu. Nah, ini setara dengan editable poly. Kalau di Max ya, hierarkinya begitu. Nah, terus kemudian ada satu lagi, Dynamesh. Dynamesh itu fitur di ZBrush. Begitu dia apa namanya, kita menggunakan Dynamesh, otomatis susunan poli itu disesuaikan sama dia. Gitu ya. Salah satu contohnya kalau kita klik drag gitu ya. Jadi kalau misalnya kita adjustment begini nih, ini kan padat banget nih poligonnya, ya nggak? Nah, kepadatan poligon atau ya polyframe ini, kalau kita misalnya rubah-rubah, misalnya pakai tadi ya move ya, kita rubah gini lah, oke. Nah, lihat tuh polymeshnya nih, dilihat. Dia akan narik ya, tidak sesuai gitu. Semakin ke sana makin ketarik-tarik. Gak apa-apa karena memang bentuknya yang pengen di-achieve. Sampai di sini ada beberapa yang rusak, lihat ya. Tapi begitu kita control klik drag, ini Dynamesh, oke, itu ya. Control klik drag, dia bagus lagi, tuh, kotak-kotak lagi. Tuh lihat. Nah, ini fiturnya Dynamesh, salah satu cirinya ya begitu. Nah, kalau beda banget ya antara ini dan ini, ya kan? Terus di sculpting lagi gitu. Apalagi kalau yang apa benar-benar low poly kayak misalnya Polymesh 3D itu kayak editable poly di Max. Tapi kalau Dynamesh salah satu fungsinya yaitu kita berbebas ya, tidak menentukan, tidak memikirkan topologi gitu. Yang penting bentuknya. Gitu sih. Terus kemudian remesh ya. Si remesher ya atau apa sih? Ya, si remesher. Ya, ini ya, si remesher. Nah, terkadang kalau kita sculpting, khususnya di sculpting ya, kalau udah ngomongin detail banget, ya, terus kemudian adjustment di bentuk yang sangat-sangat basic banget, ya mau nggak mau mesti remesh. Kegunaannya ya untuk meremesh kembali, namanya juga remesh, membuat mesh kembali kan gitu. Biasanya buat apa adjustment alur di topologi gitu kan. Di topologi bisa, tapi mungkin kurang serak aja kelihatannya. Tapi work sebenarnya ya. Ada beberapa pekerjaan saya, udahlah remesh aja, remesh aja. Di ini cuman gitu aja, tapi oke. Nggak terlalu parah-parah amat ternyata gitu. Tapi kurang ideal aja, kurang serak aja di hati ya dengan kalau Ripopo pakai ini. Intinya begitu. Ini chatnya apa sih? Vocal shift yang mana vocal shift? Di brushnya Pak, jadi ada draw size, ada vocal shift. Oh ya ampun, yang ini vocal shift itu yang tengah. Jadi kan jadi gini, kalau misalnya kita draw size segini ya, lihat ada dua lingkaran, oke. Nah artinya itu sebenarnya hotspot dan fall off kalau di lighting. Nah, yang tengah itu area yang terkuat. Artinya kalau misalnya di situ intensity Z-nya 50,
berarti semakin keluar lingkarannya itu semakin lemah. Jadi ada gradien kekuatan ya di situ atau intensitas. Tapi begitu vokal shift-nya dinaikin atau diturunin, yang apalagi yang gede ya vokal shift negatif nih, yang tengah kan lebih besar. Berarti intensitas G-nya yang tadi yang defaultnya ini 51 ini paling kuat. Itu jadi efeknya bakal beda. Tuh ya tuh ada garis ya di sini ya. Ini saya coba. Nah, apalagi begini tuh ya. Karena di bagian yang lingkaran pakai bagian dalam itu lebih kuat. Ya, lebih kuat. Jadi jarak antar lingkaran bagian dalam sama lingkaran bagian luar itu gradasi gradien. Oh iya, taruh situ aja Mas. Ya boleh. Makasih ya Mas. Ya. Nah, kira-kira gitu untuk penjelasannya. Gampang kan? Vocal shift. Oke, apalagi kira-kira? Ini saya mesti edit yang ini. Pak Ian, Monikanya ya. Seperti apa? Halo Monika, Monikanya udah hadir deh. Ya, okay. Halo Pak. Nah, halo. Mungkin kita berganti tempat sementara, Pak Ian melanjutkan sculptingnya atau mau makan dulu? Oke, anakku lagi agak rewel. Aku coba gendong-gendong dulu ya, tolong di cover ya. Terima kasih Pak Ian. Iya.